صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, berusaha menjadi hamba yang selalu taat kepada segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membahas bahwa iradah Allah itu bukan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang kalamullah. Salah satu pembahasan yang berujung kepada pembunuhan, yang berujung kepada pengkafiran adalah kalamullah. Kalau kita membuka sejarah teologi Islam, maka kita akan mendapatkan bagaimana perselisihan dan perbedaan ulama-ulama teolog terkait dengan kalamullah. Ada yang mengatakan kalamullah itu qadim, ada yang mengatakan kalamullah itu hadis. Kalamullah qadim artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu berbicara, dari dahulu berbicara. Jadi tidak ada satu waktu pun Allah tidak berbicara. Dan kalamullah itu qadim, sehingga orang yang mengatakan kalamullah itu hadis, maka orang tersebut sudah sesat. Itu kata sebagian ulama. Dan berbagai komentar yang bermunculan terkait dengan kalamullah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekilas tentang sejarah munculnya pembahasan tentang kalamullah. Untuk bisa memasuki pembahasan ini, maka kita harus mengerti apa sih arti daripada kalam. Kalam itu pembicaraan artinya, perkataan. Kalau kita membuka buku-buku teologi, maka kita akan mendapatkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama teolog. Di sini saya akan menyebutkan berbagai definisi yang disebutkan oleh ulama-ulama teolog maupun para filosof. Definisi yang pertama adalah definisi yang disebutkan oleh kelompok Mu'tazilah, di mana kelompok ini meyakini bahwa yang namanya kalamullah itu adalah satu susunan dari suara, huruf. Jadi yang namanya perkataan itu adalah sesuatu yang tersusun daripada huruf dan suara, al-ahruf wal aswat. Seperti kita ini, ketika kita disebut sebagai orang yang sedang berbicara, artinya kita sedang mengeluarkan suara, dan suara ini tersusun rapi sehingga muncullah satu perkataan, satu kalimat. Al-ahruf wal aswat al-muntazimah. Huruf-huruf dan suara yang tersusun rapi. Ini namanya perkataan. Kemudian ada yang mengatakan kalamullah itu tidak seperti kalam yang kita miliki, perkataan yang kita miliki. Tapi kalamullah itu artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Jadi bukan huruf dan suara, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika disebut sebagai mutakallim,
zat yang berbicara, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu yang bisa didengar. Ketika kita mendefinisikan kalamullah seperti ini, maka kalamullah berarti kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kalam itu sejenis dengan ilmu atau merupakan jenis daripada ilmu Allah, maka kalamullah bukanlah sifat baru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu alim, maka sekaligus kita meyakini Allah itu mutakallim. Allah itu maha berbicara, maha berfirman. Dengan definisi ini, maka kita sudah bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mutakallim. Karena zat yang mutakallim artinya Allah adalah zat yang maha berilmu. Ini adalah definisi dan penjelasan yang kedua yang disebutkan oleh sebagian teolog. Kemudian ada penjelasan yang ketiga yang disebutkan oleh para filosof. Mereka mengatakan yang namanya kalam itu adalah satu wasilah untuk menjelaskan apa yang ada dalam diri. Ketika kita menyusun huruf, menyusun suara sehingga muncullah suatu perkataan, muncullah suatu ibarat, pada hakikatnya kita ingin menjelaskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dengan apa? Dengan huruf-huruf ini, dengan suara-suara ini. Jadi ketika orang lain mendengar huruf ini, suara ini, ia akan mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Jadi yang namanya kalam itu adalah satu sarana untuk menjelaskan apa yang ada dalam diri kita. Ketika hakikat daripada kalam adalah satu sarana untuk bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain, maka kalam itu tidak bisa dibatasi dengan lafaz saja. Makanya para filosof membagi kalam menjadi dua, ada kalam lafzi, ada kalam takwini. Kalam lafzi itu adalah kalam yang memang berupa huruf dan suara. Kalam takwini adalah kalam yang berupa ciptaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, maka Allah itu ingin dan berkehendak menjelaskan, memberitahu tentang kesempurnaannya. Makanya ketika kita membuktikan tentang ilmu Allah, kekuatan Allah, kita memakai ciptaannya sebagai argumentasi untuk membuktikan bahwa Allah itu maha berilmu, Allah itu maha mampu. Para pemirsa bisa melihat bahwa ciptaan Allah merupakan petunjuk tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah para filosof mengatakan bahwa ciptaan Allah adalah kalamullah. Dengan mendefinisikan kalam seperti ini, maka para filosof mengatakan yang namanya kalamullah pasti sesuatu yang baru. Karena kalamullah berarti kembali kepada ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallim, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan huruf-huruf dan suara pada sesuatu, dan Allah memberitahukan kehendaknya melewati ciptaannya. Jadi kalamullah menurut filosof adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Bukan seperti anggapan sebagian teolog yang mengatakan kalamullah adalah sesuatu yang qadim. Ini adalah pembahasan tentang definisi daripada kalamullah. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas kembali tentang persoalan kalamullah yang ada di dunia teologi di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.